Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai organizational change and leadership process. Nah, di sini terdiri dari dua sub eh, materi, yaitu mengenai organizational change process, kemudian ada organizational leadership. Untuk organizational change process itu terdiri dari models of organizational change, kemudian ada reaction, ada communication in the change process, dan ada unplanned change organizational crisis. Kemudian di materi organizational leadership itu ada models dan communication and leadership. Pada kali ini saya akan mempresentasikan mengenai models of organizational change. Nah, gambar ini sebenarnya mengilustrasikan bahwa perubahan yang direncanakan itu mungkin melibatkan sejumlah jenis perubahan yang berbeda. Misalnya dari perilaku individu, kemudian juga ada proses organisasi, kemudian ada arah strategis yang dapat dicapai melalui berbagai metode, misalnya uh, teknis, struktur, atau manajerial. Kemudian lebih jauh lagi karena saling ketergantungan antara tugas, struktur, budaya, dan strategi, tidak ada proses perubahan yang bisa dilakukan secara langsung. Nah, perubahan organisasi ini secara umum didefinisikan sebagai suatu langkah yang diambil oleh atasan dalam menghadapi krisis atau permasalahan, baik secara disengaja maupun tidak disengaja. Nah, model of planned organizational change dari Connor ini dan Lake itu menjelaskan bagaimana proses perubahan-perubahan yang terjadi di dalam suatu organisasi atau perusahaan yang terjadi secara terencana. Perubahan organisasi yang direncanakan ini dirancang atau didesain untuk membangun suatu budaya atau sistem baru di dalam organisasi atau perusahaan dengan berbagai alternatif perencanaan sebagai bagian dari upaya mengeksplorasi atau mengembangkan organisasi ke arah yang lebih baik lagi. Hasil dari perencanaan organisasi yang baru tersebut kemudian disebarkan kepada para karyawan dan diimplementasikan ke dalam aktivitas sehari-hari organisasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai reactions to organizational change. Perubahan organisasi tadi tentunya tidak akan dapat diterima secara langsung oleh seluruh jajaran di dalam perusahaan termasuk para karyawan. Tentu terdapat reaksi-reaksi yang sebenarnya tidak diharapkan oleh perusahaan yang muncul di dalam sebuah organisasi. Reaksi-reaksi tersebut biasanya berupa reaksi atau tindakan keluhan atau penerimaan yang kontra dengan apa yang menjadi tujuan dan harapan perusahaan atas terjadinya perubahan suatu organisasi. Reaksi-reaksi ini sebenarnya muncul pada umumnya berupa permasalahan-permasalahan yang menjadi dilema baik bagi perusahaan atau terjadi bagi karyawan itu sendiri yang kemudian harus segera dilakukan agar tidak menjadi hambatan itu sendiri terhadap proses perubahan serta tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar dan meluas di kemudian hari. Nah, dari Coffin dan Kilman itu mengurutkan biasanya permasalahan-permasalahan yang terjadi ketika proses perubahan organisasi, yaitu ada lack of management support, ada top managers forcing change, kemudian ada inconsistent action by key manager, kemudian ada unrealistic expectation, kemudian ada lack of meaningful participant, kemudian ada poor communication, ada purpose of program was not clear, ada responsibility for change not properly identified.
dalam menghadapi dan mengalami perubahan-perubahan ini sangat disadari oleh organisasi bahwa tidak hanya sekedar bagaimana komunikasi dan strategi-strategi dalam proses penanganan dampak dan terjadinya perubahan organisasi, tetapi perusahaan juga perlu memikirkan bagaimana langkah atau tahapan selanjutnya dari penanganan proses perubahan. Komunikasi perubahan juga sangat berkaitan dengan bagaimana perusahaan atau organisasi memberikan sosialisasi terkait perubahan organisasi. Nah, proses mensosialisasikan ini dalam perusahaan termasuk terjadinya perubahan dan bagaimana prosedur dari perubahan yang baru sangatlah penting dilakukan untuk meminimalisir terjadinya bias informasi dan menjadikan perusahaan atau organisasi itu lebih transparan terhadap karyawannya. Proses sosialisasi ini dalam perusahaan atau organisasi juga dapat dijadikan sebagai proses interaksi timbal balik yang berkelanjutan antara perusahaan dengan karyawannya. Upaya ini membentuk pemahaman atau kesepakatan yang sama antara perusahaan dan karyawannya. Proses sosialisasi tidak hanya diperuntukkan bagi anggota atau karyawan yang kiranya sudah lama berada di dalam sebuah perusahaan atau organisasi, tetapi proses sosialisasi ini juga memiliki peran yang penting bagi para anggota atau karyawan baru, khususnya. Kemudian proses sosialisasi bagi karyawan ini sangat diperlukan untuk menginformasikan terkait gambaran maupun berbagai informasi mengenai organisasi atau perusahaan yang perlu diketahui oleh karyawan atau anggota baru sehingga mereka dapat dengan cepat beradaptasi dengan lingkungan dan budaya dari perusahaan atau organisasi. Kemudian proses sosialisasi ini juga berhubungan dengan proses individualisasi di mana organisasi berperan dalam upaya mempengaruhi anggota organisasi melalui pemberian banyak informasi yang berkaitan dengan organisasi untuk menyamakan persepsi dan tujuan yang sesuai dengan organisasi. Namun di sisi lain, anggota organisasi juga memiliki peran dan kuasa dalam menggerakkan proses individualisasinya untuk beradaptasi dengan lingkungan dan budaya organisasi, seperti menyesuaikan diri dengan sistem kerja atau aturan-aturan yang telah ada di dalam organisasi, tentunya dalam hal ini dalam proses perubahan organisasi. Baik, selanjutnya akan menjelaskan mengenai communication the change process. Nah, berikut adalah strategi dalam mengkomunikasikan ya terkait perubahan organisasi yang sedang dilakukan. Yang pertama ada spray and pray. Ini didefinisikan sebenarnya manajemen memberikan banyak informasi kepada anggota organisasi atau karyawannya dengan harapan karyawan itu dapat memilah mana informasi yang penting dan tidak penting sehingga manajemen memilih bisa memberikan informasi sebanyak-banyaknya seperti itu. Kemudian ada tell and sell di mana manajemen memilih beberapa informasi yang berkaitan dengan inti dari masalah organisasi, kemudian manajemen memberitahu karyawannya dan menjual karyawannya berdasarkan pada pendekatan yang dipilih. Kemudian ada underscore and explore, itu manajemen fokus pada isu-isu dasar mengenai kesuksesan, perubahan, dan memberikan kebebasan terhadap kreativitas karyawannya untuk mengembangkan berbagai kemungkinan gitu. Kemudian ada identify and reply, di mana manajemen mendengarkan dan mengidentifikasikan masalah utama anggota organisasi atau karyawannya dan langsung merespon masalah tersebut. Kemudian ada withhold and uphold seperti itu. Ya, akan dijelaskan dari sisi lain tadi
perubahan yang direncanakan sekarang adalah perubahan yang tidak direncanakan. Itu dalam krisis dari sebuah perusahaan biasanya. Bisa dilihat dari gambar ini bahwa interaksi antara teori perubahan yang dijelaskan tadi di atas adalah proses manajemen krisis gitu ya, di mana ada dua lapisan yang dilihat gitu ya. Pertama, lapisan bawah itu adalah menunjukkan tiga keadaan, yaitu perubahan sampai dengan sekarang gitu. Sehingga ada transisi dan masa depan, kemudian bagaimana tahapan perubahan ini berinteraksi dengan keadaan transisi. Kemudian di lapisan paling atas itu merupakan gambaran teori konvergensi atau pergolakan dan paradigma keseimbangan bersela yang diterapkan pada respon krisis. Kemudian ada garis yang menghubungkan periode konvergensi atau equilibrium yang mendahului setelah terjadinya krisis organisasi mewakili operasi kelembagaan. Kemudian di garis putus-putus itu mewakili perubahan yang tidak direncanakan selama periode pergolakan atau di mana organisasi berupaya merespon krisis dan mendapatkan kembali kondisi keseimbangannya. Dari berbagai versi garis putus-putus ini menunjukkan berbagai kemungkinan alur yang mungkin diikuti organisasi untuk mencapai keseimbangan tadi, di mana ada 4 jalur ya yang digambarkan, dibuat secara acak untuk menekankan keragaman pilihan. Seperti itu. Nah, ini tadi penjelasannya di slide sebelumnya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Roro. Terima kasih. Selamat sore, saya dengan Surawati, nama panggilan Roro. Saya dari kelompok 2 ingin melanjutkan untuk presentasi yang sebelumnya ditambahkan oleh Mbak Sirgita. Kemudian di sini saya ada models of leadership, di mana ada all four categories the traits into 3 levels. Yang pertama ada cardinal traits, traits that rule or control an individual's whole life. Kemudian central traits, these are the general characteristics found in varying degrees and form the basic foundations of personality in every person. Kemudian yang terakhir ada secondary traits, di mana these are the traits that are sometimes related to attitudes or preferences and often appear only in certain situation or under specific circumstances. Kemudian di sini ada teori BAS, yaitu BAS Transformational Leadership Theory yang didapat dari jurnal Three Theories of Leadership, Journal International of Sciences, Technology and Management oleh Kanodia, Miss Reka, kemudian Dr. Harun pada tahun 2016. Nah, di sini terinfo bahwa ada subordinates by the following methods. Ada beberapa metode. Yang pertama, a leader ensure that his or her subordinates are fully aware of the importance of tasks and so increases their awareness on the same. Di mana seorang leader harus memastikan bahwa semua pekerjaan yang dilakukan itu bisa meningkatkan semua kesadaran pada seluruh manajemennya. Kemudian di sini ada transformational leader keeps the organization and team interest in priority and owns interest later on, or he or she ensures similar focus for his team members as well. Di mana seorang transformational leader itu harus bisa mengorganisasi seluruh timnya pada prioritas yang sama dan juga prioritas yang selanjutnya, dan kemudian akan berfokus pada timnya pada keseluruhan untuk memastikan organisasinya ini berjalan dengan baik. Kemudian yang ketiga, transformational leader initiate the needs of subordinate that are of higher order, di mana kita harus menjalankan sebuah leadership ini yang berinisiatif dari seluruh permintaan dari atasan. Kemudian di sini ada BAS Transformational Leadership Theory is based on below assumptions that
task awareness leads to people's motivation. A focused team having a common organization goal provides better performance and result. Bahwa setiap orang itu harus ada leads dan motivasi. Kemudian seluruh timnya harus berfokus pada organization goal dan juga akan diimplementasikan berdasarkan performance dan juga hasilnya. Nah, di sini ada 4 component of a transformational leader, yaitu yang pertama inspirational motivation, intellectual stimulations, individual considerations, dan idealist influence. Jadi semuanya ini harus dilakukan dengan baik. Kemudian di sini ada communications and leadership. Di sini ada 3 approaches to communication. Yang pertama, leadership communication as a tool, functional subordinate communications. Yang kedua, leadership communicative behavior, leader member and leader team. Dan yang ketiga, leadership communication as a process, interpretive and critical perspectives. Nah, di sini ada tools for framing in leadership, di mana ada tool yang memang harus dilakukan pada sebuah organisasi. Di sini ada function atau fungsi, metaphor, they show a subject likeness with something else. Kemudian ada catch process, they frame a subject in a familiar terms. Kemudian kontrasnya, it describe a subject in term of its opposite. Kemudian di sini ada spine, it puts a subject in positive or negative light. Kemudian ada stories, they frame a subject by example. Kemudian di sini ada use it because you want a subject to take a new meaning. And catch processnya, familiar references can change meaning, jargon, and catch phrases have communicative, visions, God, and devil terms. Kemudian di sini ada kontrasnya. It is sometimes easier to define what your subject is not than state what it is. Kemudian di sini ada spine. It was reveal your subject strengths or weaknesses. Kemudian untuk storiesnya, stories attract attention and can build a rapport. Kemudian di sini ada avoid it when metaphorsnya, they must important alternative meaning. Kemudian catch process over on pressure is in danger of overuse. Kemudian ada kontrasnya, meaning can be shoot by a poor contrast. Kemudian spine-nya, the ratio of spine to reality is excessive. Kemudian stories-nya, they makes important alternative meanings. Kemudian di sini ada contohnya, metaphor. I feel our relationship is formal like punching a ticket. Dan kemudian di sini ada catch process-nya. Untuk example-nya, we have got to break the squares today. Kemudian di sini ada kontrasnya. It's a choice between raising my hand for a teacher to ask if it's okay or just telling it like it's it. Kemudian di sini ada spine-nya. Which Ray will show up, the one who's cooperative and generous or the egotist who constantly reminds others of his success. Kemudian di sini ada stories-nya. In my first 3 or 4 years here, I was a lot like you, I thought. Jadi di sini contoh-contoh untuk metafor, kemudian catch process, contrast, spine, and stories-nya. Kita gambarkan dalam satu frame atau satu tools, di mana bisa cek secara keseluruhan. Nah, di sini ada summary-nya, yaitu approaches to change and leadership processes. Untuk approach-nya yang classical, how change and leadership would be considered. Change is viewed negatively unless that change is carefully controlled by management. Leadership is seen as tied exclusively to management and based on defined traits and abilities that only managers have. Kemudian yang kedua, dari human relations, change is seen as a human process in which factors of employee satisfaction are taken into account. Leaders are encouraged to emphasize needs of workers to foster work satisfaction. And yang ketiga, human resources, change is seen as a crucial step through which the organization can harness skill and abilities of employees. Employees are encouraged to participate in change process, and the skill of leaders are adapted to specific situations. And then system, change might be viewed as a part of cybernetic system characterized by positive and negative feedback, or an outcome of chaotic system of complex information. Kemudian di sini ada cultural. Change practices are seen as reflections of organizational values assumptions. Effective change as effective leadership will depend on understanding and prevailing culture and
cultural beliefs. Di sini ada critical plan organizational change and leadership can be viewed as a mechanism through which management establishes and maintains a relationship of power and authority over employees. However, truly democratic change, however, can enhance employee voice in organizations. Di sini ada jurnal yang bisa dicek, ada pengaruh change management, gaya kepemimpinan transformasional, dan persepsi gaji terhadap kepuasan kerja karyawan. Demikian saya sampaikan. Selamat sore, terima kasih.